syarat-syarat sah sholat, Pak ya. Di situ ada kemarin berapa, Pak? 9 kan? Ada 9. Yang pertama itu Islam, itu syaratnya. Yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz atau balik, Pak ya. Yang keempat ya suci, artinya dalam keadaan tidak berhadas maupun hadas kecil atau hadas besar. Yang kelima bebas dari najis, tempatnya ya, kemudian pakaiannya terbebas daripada najis. Kemudian yang keenam menutup aurat, itu merupakan syarat di antara syarat salat. Kemudian yang ketujuh masuk waktu, yang kedelapan menghadap kiblat, yang terakhir berniat ya. Sekarang kita masuk kepada rukun-rukun salat. Yang itu tadi dihafal, Pak ya. Yang 9 perkara tadi dihafal, kemudian kita masuk kepada rukun-rukun salat. Itu bagian B-nya. Tadi syarat sudah, ini baru rukun. Nah, ini apa? Perbuatan rukun. Kita kan kemarin bicarakan apa perbedaan syarat dan rukun gitu ya. Kalau syarat itu di luar sholat. Nah, kalau rukun terdapat di dalam sholat itu. Nah, inilah dia rukun-rukun sholat. Jadi penulis menyebutkan di sini rukun-rukun sholat adalah perbuatan dan ucapan di dalam ibadah sholat yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali. Tidak boleh ditinggalkan ya. Kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah, harus diulangi lagi. Baik disebabkan ketidaktahuan ya, walaupun dia jahil sifatnya, tidak tahu. Kalau sudah datang hujah kepada dia, dikasih tahu, maka dia wajib mengqadha salatnya atau menggantinya. Umpamanya orang tidak tahu kalau Fatihah itu wajib gitu ya. Nah, dia tidak membacanya, sudah itu dia mendapat penjelasan bahwa Fatihah itu wajib, maka dia wajib mengqadha salatnya yang tidak pakai Fatihah kemarin. Nah, tidak sengaja dia, boleh juga karena lupa dan sebagainya gitu ya. Salat subuh 1 rakaat terlupa, dia kira sudah 2 rakaat, tapi sudah siang hari baru dia teringat tadi 1 itu ya, bukan 2 saya salat itu. Nah, maka dia wajib menggantinya karena tidak sah salatnya. Atau karena lalai ya, bisa jadi ketinggal rukun-rukunnya, maka semua ini tidak menyebabkan salatnya menjadi salat yang sah, harus dia ulangi karena rukun-rukunnya tertinggal. Jadi kalau rukun sudah tertinggal itu repot, Pak ya. Nah, nggak cukup dengan sujud sahwi saja, dia harus mengulangi salatnya. Sehingga andai satu rukun saja diabaikan, maka salatnya batal dan dinyatakan tidak sah menurut hukum syar'i. Apa saja yang menjadi rukun dalam ibadah, kalau tertinggal dia menyebabkan ibadah kita itu tidak sah. Seperti haji begitu juga, ada rukun-rukunnya. Seandainya rukun haji itu tertinggal ya, itu tidak menyebabkan hajinya sah. Baik, rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut katanya. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu menjadi rukun, Pak ya. Dan semua orang yang sholat pasti pakai takbiratul ihram. Cuma kadang kekeliruan takbiratul ihram ini ketika orang yang mendapatkan imam lagi ruku. Nah, ini perhatikan, Pak ya. Orang mendapatkan imam lagi ruku, Nabi mengatakan kan, man adraka ruku faqad adraka rakaah. Barang siapa yang mendapatkan ruku maka dia mendapatkan 1 rakaat. Wa man adraka rakaah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan rakaat, maka 1 rakaat, maka dia akan mendapatkan salat. Nah, jadi terkadang orang kalau dapat imam lagi ruku, dia tak pakai takbiratul ihram lagi kan. Langsung Allahu Akbar, langsung ruku gitu ya, mengikuti. Itu salah, Pak ya.
Nah, itu meninggalkan rukun itu. Seharusnya dia tetap takbiratul ihram dulu, ya. Boleh dia takbir lagi untuk ruku, kalau tidak boleh juga langsung ruku. Tapi takbiratul ihramnya jangan ditinggalkan gitu ya. Nah, hati-hati. Kadang-kadang itu tadi buru-buru takut imamnya bangkit, ya. Makanya ruku itu agak lama sedikit Pak ya. Nah, macam tadi itulah lumayan lah itu ya. Agak lama sedikit. Jangan terburu-buru ruku itu. Karena ada juga sebagian imam itu terlalu cepat dia ruku. Santai aja. Maka tumakninah dia di dalam ruku tadi. Nah, jangan kita langsung ruku kalau mendapatkan imam lagi ruku. Kadang-kadang itu banyak itu Pak ya. Kemudian ada juga kadang orang takbiratul ihram ini lagi di jalan gitu Pak ya. Baru sampai masjid masuk lagi posisi belum duduk dia sudah angkat apa? Sudah, itu tidak bisa seperti itu Pak ya. Dia harus berdiri betul dulu baru mengangkat takbiratul ihram. Jangan terburu-buru gitu. Ini sering kita lihat gitu ya. Kadang-kadang dalam pengajian-pengajian itu jemaah-jemaah datang terlambat, sering kita lihat seperti itu. Masih berjalan posisi dia, sudah takbiratul ihram dia. Enggak boleh seperti itu. Harus dulu berdiri betul dulu, paskan posisi baru takbiratul ihram. Begitu juga ketika imam lagi datang. Imam sedang ruku, kita santai aja. Kita takbiratul ihram dulu. Kemudian kita sunnah hukumnya kalau kita mau takbir lagi Allahu akbar untuk ruku, kalau enggak juga tidak mengapa, kita langsung ruku setelah takbiratul ihram tadi. Nah, seperti itu. Itu kadang-kadang menjadi kekeliruan. Adapun sholat biasa seperti kita sholat sendirian gitu Pak ya, sholat mengikuti imam ya, insyaallah itu tidak menjadi masalah takbiratul ihram. Takbir yang pertama. Takbiratul ihram ini. Siapa yang tahu kenapa disebut takbiratul ihram? Kenapa Pak? Nah, kita lama sholat Pak, dah bertahun-tahun kita ini sholatnya. Makna takbiratul ihram itu apa? Maksud daripada takbiratul ihram? Iya, memulai sholat lah ya. Maksudnya itu kenapa takbiratul ihram disebut takbiratul ihram? Maksudnya ya takbiratul ihram itu setelah kita melakukan takbiratul ihram, ya haram kita melakukan aktivitas yang lain gitu Pak ya. Kita dalam keadaan ihram sama seperti orang yang ihram haji kan. Ada batasan-batasan dia tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atau aturan-aturan setelah melakukan ihram. Begitu juga sholat gitu Pak ya. Nah, begitu juga sholat. Setelah kita takbiratul ihram, kita diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat. Nah, itu maksudnya. Makanya apa pengertian sholat itu? Menurut syari'nya pengertian sholat perbuatan iya, dimulai dari takbiratul ihram. Iya. Iya. Sesuatu perbuatan yang khusus ya. Gerakan yang khusus serta bacaan yang khusus dimulai daripada takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian salat. Nah, begitulah seketika orang takbiratul ihram, maka dia sudah mendapat aturan-aturan. Tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan di luar salat tadi. Jadi tidak boleh kita di situ sudah takbiratul ihram cakap-cakap. Tak boleh kita selesai sudah takbiratul ihram itu kita menulis-nulis, ya, mencatat-catat. Nah, berjalan-jalan tidak boleh. Seperti itu makanya disebut takbiratul ihram. Setelah Allahu akbar sudah selesai. Tidak ada lagi urusan kecuali salat. Nah, perhatikan. Yang kedua daripada rukun sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu saat mengerjakan sholat wajib. Nah, ini bagi yang mampu. Kalau dia tidak bisa berdiri maka duduk. Kalau tak bisa duduk berbaring. Itulah rukhsah yang diberikan oleh Islam. Pada umumnya dia berdiri. Kalau orang itu mampu untuk mengerjakannya berdiri. Kemudian membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang ini
Ini ada tafsil ya, pembeda penjelasan para ulama tentang Al-Fatihah ini. Memang khilaf di antara para ulama, apakah Al-Fatihah ini menjadi kewajiban bagi orang yang sholat, ya. Di situ ada 4 qaul, ya. Ada 4 pembicaraan tentang pembacaan Al-Fatihah. Pendapat yang pertama, dia mengatakan Al-Fatihah itu tidak wajib. Mau orang yang sholat sendirian, mau dia sebagai imam ataupun sebagai makmum. Dalilnya apa? Dalilnya dia pakai Iqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa saja yang mudah daripada Al-Qur'an. Itu pendapat pertama, tapi pendapat ini lemah, ya. Dibantah dengan pendapat-pendapat yang lain. Jadi ada pendapatnya begitu. Tidak wajib Al-Fatihah katanya. Yang penting baca aja bagian apa saja dari Al-Qur'an. Iqra ma tayassara minal Qur'an. Tapi pendapat ini lemah dan dibantah pendapat yang lain. Pendapat yang kedua, dia mengatakan wajib dibaca, ya, bagi sholat sir. Ketika orang itu sholat sir, wajib itu bagi makmum, kemudian bagi imam dan orang sendirian. Itu wajib dibaca. Ada yang mengatakan tidak wajib bagi makmum kalau dia melakukan sholat berjamaah. Dalilnya apa dalilnya? Ketika sholat berjamaah dia tidak wajib dibaca. Apa dalilnya? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam ialah bacaan makmum, yang bilang seperti itu. Jadi tidak wajib membaca Al-Fatihah. Tidak wajib membaca Al-Fatihah kalau orang itu posisinya sebagai makmum. Karena dia qiraatul imam, qiraatul makmum. Nah, jadi kalau sudah menjadi bacaan imam, jadilah bacaan makmum, ya. Seperti itu. Itu dalilnya, Pak. Nah, kalau ada juga yang mengambil pendapat ini, kan. Nanti kalau kita lihat di fatwa Syekh Utsaimin itu ada yang dirajihkan. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Apa saja yang dibaca imam itulah bacaan untuk makmum. Jadi makmum tinggal takbir-takbir aja, katanya, seperti itu, ya. Nah, pendapat yang ketiga, yang tadi itu pendapat terakhir, ya, Pak, ya. Pendapat yang ketiga, dia mengatakan wajib dibaca Al-Fatihah itu ketika sholat sir. Sholat sir itu wajib. Tapi kalau sholat jahar itu tidak wajib bagi makmum. Yang wajib itu bagi orang yang sholat sendirian, kemudian orang yang menjadi imam, itu wajib dia baca. Tapi kalau orang sebagai posisinya sebagai makmum, dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Kenapa dalilnya? Idza quri'al Qur'an fa ansitu lahu fastami'u ansitu lahu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka hendaklah kalian itu mendengar dan diam, gitu, ya. Itu dalilnya. Dan ini banyak dipakai orang, Pak, ya. Nah, dalil ini sudah menjadi perdebatan istilahnya di kalangan orang. Ada yang tidak masalah, Pak, ya, karena itu sudah menjadi pendapat dia dan ada dalilnya. Nah, ketika dibacakan Al-Qur'an maka diwajib mendengar dan diam, gitu, ya. Semoga Allah merahmatinya. Dan ayat itu turun penjelasan tentang sholat. Ketika imam membaca maka makmum diam, mendengarkan ayat yang dibaca oleh imam. Pendapat yang terakhir, ya, dan ini yang dirajihkan banyak para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz juga merajihkan pendapat ini. Al-Fatihah itu mutlak dibaca bagi siapa saja, mau dia menjadi imam, apalagi jadi imam, Pak, ya, kemudian menjadi makmum, kemudian menjadi orang yang sholat sendirian, gitu, ya. Nah, jadi imam, jadi makmum, orang yang sholat sendirian itu wajib membaca Al-Fatihah. Dalilnya hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang itu kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Kemudian dalil lain tentang hal ini
Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya ketika selesai sholat. Dia mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum? Qalu na'am. Kalian tadi baca-baca, kata Rasulullah, di belakang imam kalian. Maka para sahabat menjawab, iya, saya kan baca-baca. Kata Rasulullah, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian lakukan, artinya jangan kalian baca-baca kecuali Al-Fatihah. Itu jadi pembicaraan para ulama tentang pembacaan Al-Fatihah, apakah dia wajib bagi setiap orang ataupun ada keterangan-keterangan lain seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi itu pendapat, Pak, ya. Ada orang yang mengambil pendapat kalau sholat jahar dia tidak membaca Al-Fatihah bagi makmum, gitu, Pak, ya. Yang wajib hanya imam dan orang saja sendirian. Kalau sholat itu sholat yang disuarakan seperti sholat maghrib, isya dan subuh. Nah silakan, nggak ada masalah. Banyak orang memakai pendapat ini. Ada juga dia mengambil pendapat wajib mutlak, gitu, Pak, ya. Dia baca, membaca setiap sholat, mau imam mau makmum atau sendirian wajib membaca Al-Fatihah. Jadi itu tafsil daripada Al-Fatihah. Tapi dia masuk dari bagian rukun daripada rukun sholat. Maka tidak boleh tertinggal. Dan Al-Fatihahnya perhatikan, Pak, ya. Harus benar bacaannya. Nah, makanya tahsin Al-Fatihah itu penting. Kita tahsin Al-Fatihah dulu. Ini menjadi rukun sholat. Nah, kita harus baca dengan bagus, Pak, ya. Misalnya walaupun suara kita ya suara-suara nilai-nilai 60 itu nggak ada masalah. Yang penting hukum-hukum di situ, makharijul huruf serta tajwidnya itu betul. Banyak hari ini orang baca Fatihah tidak betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, salah itu, Pak, ya. Enggak ada ngalamin. Harus betul, maka dibetulkan bacaan Al-Fatihahnya itu, ditahsinkan. Karena ini adalah bagian yang wajib kita baca ketika kita sholat. Perhatikan tentang Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, ya, daripada rukun sholat itu adalah ruku, Pak, ya. Ruku. Barang siapa yang tidak ruku sholatnya, maka tidak sah karena tertinggal rukunnya. Saya kisahkan kemarin, pernah kami itu sholat subuh tertinggal rukunya. Maka kita ganti sholatnya. Kemudian tumakninah ketika melakukan ruku. Nah, ini menjadi rukun, Pak, ya. Bukan sekedar ruku saja, tapi tumakninah dalam melakukan ruku. Dan ruku nanti kita belajar tentang di dalam salat sifat Nabi SAW bagaimana kaifiatnya, gitu, Pak, ya. Ruku tadi. Ya. Istilahnya ruku itu memang rata. Ketika ditaruh air di atas punggung itu tidak tumpah. Bukan ke depan gini ataupun bukan ke atas, Pak, ya. Tapi memang rata dia punggung kita itu. Jika kita itu sehat. Tapi kalau sudah ada penyakitnya itu nggak bisa disebut itu tidak mengapa. Tapi kalau kita yang sehat, perhatikan bentuk ruku kita itu memang sesuai dengan rukunya Rasulullah SAW. Banyak hari ini orang ruku asal-asal, Pak, ya. Nah, kadang-kadang kelebihan, terlalu dalam dia sampai membungkuk, gitu, Pak, ya. Kelebihan. Ada kadang-kadang yang tidak sampai membungkuk, sekedar begini saja. Itu harus diperhatikan. Maka nanti kita belajar tentang prakteknya, bagaimana ruku itu. Kemudian i'tidal tegak berdiri, ya, dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, posisi tangan sini khilaf antara para ulama, Pak, ya. Ada yang lurus kembali, ada yang bersedekap kembali. Jadi itu tidak usah diperbincangkan, ya. Itu adalah khilaf antara para ulama. Dan itu adalah amrun wasi', sesuatu yang luas sifatnya. Itu adalah sifat yang menjadi khilafiyah antara para ulama dan sifatnya furu'iyah, ya, cabang dia. Jadi tidak boleh dipermasalahkan. Silakan memakai ini, dalilnya ini, silakan memakai ini, dalilnya ini, tidak ada masalah. Kemudian tumakninah ketika i'tidal. I'tidal begitu juga. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri juga agak kita sempurnakan berdiri kita itu. Jangan sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, itu tidak tumakninah. Tidak nanti termasuk dalam rukun salat. Ditinggal kita daripada tumakninah ketika i'tidal. Ini banyak kadang-kadang i'tidal ini. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar langsung. Nah, itu
Itu tidak tumak ninah namanya. Tumak ninah berdiri sejenak itu Pak ya. Kemudian sujud. Sujud menjadi rukun dalam sholat. Tidak boleh kita tinggal sujud kita. Kemudian juga tumak ninah ketika sujud. Perhatikan tangan ketika sujud Pak ya. Jangan tangan seperti anjing seperti ini. Nah, itu disuruh. Banyak orang sholat kadang-kadang seperti ini. Ya, ini harus agak buka gini Pak ya. Nampak apanya. Tapi ini kondisional. Kalau kita mau berjamaah, tak usah kita paksakan begini sampai menyakiti orang. Ya. Dengan lentur lah Pak ya. Seperti itu. Tumak ninah juga dalam sujud tidak terburu-buru. Barang siapa yang sholat tidak tumak ninah, maka ketinggal rukun sholatnya. Duduk di antara dua sujud. Perhatikan juga kaki yang di belakang ditekuk, bukan dibalas seperti ini. Banyak orang kaki belakangnya seperti ini Pak ya. Ataupun melep gini, tidak apa. Nanti kita contohkan bagaimana ya. Ya. Kelingking kita seperti ini. Kenapa? Setiap kita sholat ini semua anggota kita itu menghadap ke kiblat ya. Jari jemari kita menghadap ke kiblat. Bukan seperti ini. Banyak orang kan berlapis bercabang ketika dia melakukan duduk di antara dua sujud. Nanti kajiannya kita pelajari. Kemudian tumak ninah ketika duduk di antara dua sujud. Tumak ninah diiringi dengan tumak ninah ya. Tidak terburu-buru. Kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu menjadi rukun, tidak boleh tinggal. Berbeda dengan tasyahud awal. Tasyahud awal bukan bagian daripada rukun, nanti kita jelaskan. Kemudian salawat untuk Nabi setelah tasyahud akhir. Baca doa tasyahud akhir ada salawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu menjadi rukun, tidak boleh tinggal Pak ya. Kemudian yang terakhir salam. Kenapa menjadi 14? Biasa yang kita kenal di situ adalah 12. Nah, rukun sholat itu adalah rukun 12 kata orang-orang kampung dulu gitu kan. Pas belajar kita di kampung, rukun sholat 12. Karena tumak ninahnya tidak dimasukkan dia, maka menjadi 12. Kalau dimasuk tumak ninahnya menjadi 14. Jadi rukun tumak ninah itu bagian daripada rukun sholat. Jangan sampai ketinggal tumak ninah Pak ya. Makanya orang yang sholat tarawih 23 rakaat dengan waktu 10 menit gitu, itu tidak sah Pak ya. Kenapa? Karena rukunnya tidak terpenuhi. Perhatikan. Nah, terutama sholat tarawih kita jangan semangat gitu Pak ya, untuk menjadi pemecah rekor terbaik gitu ya, tercepat atau terbaik gitu ya. Jangan seperti itu. Kenapa? Sholat kita tidak sah karena tidak ada tumak ninahnya. Jangan kalau kita mau tarawih itu cari yang tercepat, cari yang selamat gitu Pak ya. Ya walaupun tidak satu juz itu ya, yang penting bacaannya santai, tidak terburu-buru. Kalaupun dia model bacaan yang cepat, betul tajwid dan makhrajnya betul gitu. Karena marotal itu ada nada-nadanya Pak ya. Ada yang lambat gitu ya, ada yang cepat, ada ritmenya itu ada. Nah, tapi kalau dalam jalur masih macam Sudais misalnya, itu kan bacaannya cepat, tapi dia masih betul dalam tajwid dan makhrajnya. Imam Masjidil Haram ya. Ada juga yang lambat ya, tapi benar juga seperti Semin Syawi misalnya, itu lambat bacaannya ya, tapi bagus. Nah, jadi itu harus kita perhatikan bacaan imam. Kemudian tumak ninah dalam sholat tadi itu bukan sekedar mengejar salam. Nah, yang penting salam tidak ya. Ini di kampung-kampung banyak Pak ya. Sholat 23 rakaat tarawih diselesaikan dalam waktu 10 menit, atau sebenarnya 20 menit pun itu sudah masih cepat itu ya. Nah, berarti berapa menit dia satu rakaat? Perhatikan, jangan seperti itu. Biarlah kita itu pelan ya. Yang penting salat kita itu benar, terpenuhi rukun-rukunnya dan tumak ninahnya itu terpenuhi.